teman-teman, jumpa lagi bersama saya Melita Sartika Sumatri. Saya adalah mahasiswa keperawatan dari Unika Santo Paulus Ruteng. Kali ini saya akan melakukan sosialisasi atau penyuluhan secara online tentang suatu penyakit yang sering terjadi di masyarakat. Nama penyakitnya itu hipertensi. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Yang pertama, apa sih hipertensi itu? Apakah teman-teman ada yang tahu apa itu hipertensi? Nah, betul sekali teman-teman. Hipertensi adalah suatu kondisi atau keadaan di mana seseorang mengalami kenaikan tekanan darah di atas batas normal yang menyebabkan kesakitan atau kematian. Jadi teman-teman, hipertensi itu bisa menyebabkan kesakitan dan juga bisa menyebabkan kematian. Batas normal tekanan darah kita yaitu 120/80. Dikatakan hipertensi apabila tekanan darah seorang itu 140/90. Lalu yang kedua, klasifikasi hipertensi berdasarkan penyebabnya. Ada dua teman-teman. Yang pertama, hipertensi primer atau hipertensi esensial. Nah, tekanan darah yang tidak memiliki penyebab. Penyebab yang jelas atau tidak dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Ciri-ciri faktor resikonya teman-teman mungkin karena faktor genetik, usia, jenis kelamin, dan juga obesitas. Lalu teman-teman, yang kedua itu hipertensi sekunder atau hipertensi renal, yaitu kondisi tekanan darah tinggi yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu seperti penyakit ginjal, penyakit pembuluh darah ginjal. Lalu yang ketiga itu kadar penyakit jantung atau stenosis katup jantung, itu penyebab dari hipertensi renal. Yang kedua, teman-teman, klasifikasi hipertensi berdasarkan tingginya tekanan darah. Ada 4 klasifikasinya. Yang pertama, hipertensi borderline, tekanan darah antara 140/90 mmHg sampai dengan 160/95 mmHg. Lalu yang kedua, hipertensi ringan, tekanan darah antara 160/95 mmHg sampai dengan 200/10. Lalu yang ketiga, hipertensi moderate tekanan darah antara 200/110 mmHg sampai dengan 230 sampai dengan 120 mmHg. Yang keempat, hipertensi berat, yaitu tekanan darah antara 230/120 mmHg sampai dengan 280/140 mmHg. Lalu teman-teman, yang berikut, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi hipertensi? Apa yang menyebabkan seseorang itu terkena hipertensi? Yang pertama, faktor keturunan. Nah, faktor keturunan ini di mana mungkin dalam keluarga tersebut ada nenek atau orang tua dari seseorang itu mengalami hipertensi. Jadi, bisa diturun-temurunkan kepada generasi selanjutnya. Yang kedua, teman-teman, karena gaya hidup. Orang yang sering rebahan, jarang olahraga, makan makanan yang berminyak, itu bisa menyebabkan hipertensi. Lalu, yang ketiga, faktor usia, teman-teman. Orang yang usianya memasuki masa lansia biasanya sering terkena hipertensi. Lalu yang berikut jenis kelamin. Nah, teman-teman, biasanya laki-laki itu rentan sekali terjadi hipertensi dibandingkan dengan perempuan. Lalu yang kelima, kebiasaan merokok. Oke, teman-teman, orang yang sering merokok itu bisa menyebabkan hipertensi. Lalu, apa saja gejala dari hipertensi? Nah, yang pertama, gejala dari hipertensi itu sakit kepala dan pusing. Biasanya teman-teman, orang yang hipertensi itu mereka sering sakit kepala dan yang pusing. Yang kedua, jantung berdebar-debar dan rasa sakit di dada. Sering merasa rasa sakit di dada. Yang ketiga, gelisah. Yang keempat, penglihatan kabur. Orang yang mengalami hipertensi biasanya memiliki penglihatan yang kabur, tidak bisa melihat sesuatu dengan jelas. Yang kelima, mudah lelah. Lalu teman-teman yang berikut, apa dampak jika seseorang memiliki hipertensi? Yang pertama, penyakit jantung. Jadi teman-teman jangan anggap remeh dengan penyakit hipertensi, karena penyakit hipertensi ini bisa menyebabkan orang itu terkena penyakit jantung. Yang kedua, gangguan jantung kognitif. Yang ketiga, stroke. Yang keempat, gangguan penglihatan. Yang kelima, gagal ginjal. Yang keenam, gagal jantung. Dan yang ketujuh, teman-teman, bisa menyebabkan komplikasi. Lalu,
Bagaimana cara mencegah hipertensi? Oke, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mencegah terjadinya uh, hipertensi. Yang pertama, ciptakan keadaan yang rileks. Teman-teman, biasanya orang yang stres itu akan memiliki tekanan darah yang tinggi. Jadi kita harus menciptakan keadaan yang rileks, seperti relaksasi dan yoga. Lalu mengatasi obesitas atau menurunkan kelebihan berat badan. Yang ketiga, mengurangi asupan garam di dalam tubuh. Lalu yang berikut, melakukan olahraga secara teratur. Dan yang terakhir adalah berhenti merokok. Oke teman-teman, sekian saja penjelasan dari saya atau penyuluhan dari saya tentang hipertensi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. See you.